Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti, NIM 2111290080, Dason Pengampu, Dina Putri Juni Astuti MPD dengan mata kuliah pragmatik. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang variasi bahasa. Baiklah, pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakaiannya. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakaiannya. Di sini ada juga pengertian bahasa ahli yang pertama. Baiklah, yang pertama yaitu menurut Finocchiori 1964. Menurut Finocchiori, dalam buku Teaching Children Flying, Langgage, bahasa adalah suatu sistem vokal yang adil dan memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang telah mempelajari sistem kebudayaan tersebut untuk saling berkomunikasi. Dan yang kedua itu Pei dan Gaynor 1954. Pengertian bahasa menurut Pei dan Gaynor adalah sistem komunikasi dengan bunyi atau lewat alat ujaran dan pendengaran antara individu dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan menggunakan simbol-simbol vokal yang berarti upbeat dan konvensional. Dan yang ketiga itu menurut Sapir 1921, Sapir mengartikan bahasa sebagai suatu metode yang bersifat naluri yang dimiliki manusia untuk mengonsumsikan ide, emosi, keinginan menggunakan berbagai simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat itu menurut Koe Jaraningrad 1992. Menurut Koe Jaraningrad, seorang antropolog mengatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan bahasa dan kebudayaan saling berhubungan satu sama lain. Dalam buku pengantar antropologi, bahasa masuk ke dalam salah satu unsur kebudayaan bahasa. Ini tercipta karena suatu kebudayaan dan bahkan kebudayaan dapat mempengaruhi oleh bangsa. Baiklah, yang kelima itu ada Levi Strauss 1972. Levi Strauss mengatakan bahwa bahasa adalah hasil karya dari budaya, terkenal akan kajian tentang upacara dan ritual. Menurutnya, bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu cerminan kebudayaan masyarakat tersebut. Pelaksanaan upacara atau ritual itu dapat menghasilkan bahasa. Dan yang keenam menurut Ferdinand de Saussure 1857. De Saussure seorang ahli linguistik yang mengeluarkan konsep bahasa yang terbagi menjadi tiga, yaitu langgage, language, dan parole. Yang pertama, langgage. Langgage adalah pemahaman yang merujuk pada sistem kebahasaan manusia dan tidak berhenti apa-apa selain sebagai sistem. Yang kedua itu ada langgage. Langgage adalah bahasa sebagai proses sosial atau disebut juga bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. Dan yang terakhir itu ada parole. Parole adalah sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk menghasilkan makna tertentu. B adalah fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun bahasa memiliki fungsi lain sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa sebagai alat komunikasi. Secara harfiah, fungsi bahasa utama adalah untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan memang bertujuan untuk berinteraksi dan berharap lawan bicara bisa memahami maksud tersebut. Yang kedua itu adalah bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Contoh ini dapat dilihat dari pemilihan kata dalam suatu bahasa yang digunakan seseorang saat hendak mengekspresikan sesuatu. Yang ketiga itu ada bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Penggunaan bahasa sangat penting untuk berinteraksi dan beradaptasi dalam situasi tertentu. Misalnya, saat sedang sekolah ke luar negeri, maka tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia sebagai penutur lokal. Yang keempat itu adalah bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial ini bisa sangat efektif
pemilihan bahasa dapat disesuaikan dengan golongan masyarakat yang dituju. Yang C itu pengertian variasi bahasa. Pemakaian bahasa selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa selalu dipengaruhi masyarakat pemakaiannya. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh situasi konteks sosial. Hal ini menyebabkan timbulnya keanekaragaman bentuk bahasa dalam masyarakat. Soepomo Voedjosoedarmo dalam Suwito 1983 menyebutkan bahwa variasi adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. D itu ada jenis-jenis variasi bahasa. Abdul Chair dan Leonie Agustina 1995 menyatakan bahwa jenis variasi bahasa dibagi menjadi 4, yaitu segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan, dan segi sarana. Dilihat dari segi penutur, variasi bahasa meliputi idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Sosiolek ini terdiri dari akrolek, basilek, polgar, slang, kolokial, jargon, argon, dan ken. Menurut Martin Jost dalam Abdul Chair dan Leonie Agustina 1995 membagi variasi bahasa menjadi 5 macam, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Mariono Dwi Raharjo 1996 menyatakan bahwa variasi bahasa mempunyai tipe, idiolek, dialek, ragam bahasa, register, dan tingkat tutur spek level. Tipe variasi bahasa dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama itu idiolek, merupakan variasi bahasa yang bersifat individual. Maksudnya sifat khas tuturan seseorang berbeda dengan tuturan orang lain. Kedua, dialek merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan asal tutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Oleh karena itu, muncul konsep dialek geografis dan dialek sosial sosialek. Ketiga, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan dari sudut penutur, tempat pokok tuturan, dan situasi. Dalam kaitannya dengan itu dikenal adanya ragam bahasa resmi atau formal, dan ragam bahasa tidak resmi, santai, akrab. Dan keempat, register merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya sifat-sifat khas keperluan pemakaiannya. Misalnya dalam bahasa tulis dikenal adanya bahasa iklan, bahasa tajuk, bahasa artikel, dan sebagainya. Dalam bahasa lisan dikenal bahasa lawak, bahasa politik, bahasa doa, dan sebagainya. Kelima, tingkat penutur merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh adanya perbedaan anggapan penutur tentang relasi atau hubungannya dengan mitra tuturnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.